Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu bapak sekalian, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah di kajian pengantin masal, pengajian malam Selasa. Dekaraos tos lebet karena malam Selasa yang kedua di bulan Desember. Mudah-mudahan catatan amal kita 2024 diisi dengan kebaikan dan amal soleh, Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, hadirin sekalian, kita ngadares di kitab Minhajul Muslim, pedoman hidup orang Muslim. Sekarang masuk bab, sebetulnya terusan dari minggu sebelumnya, adabul muslim wa hukukuhu, adab orang muslim dan hak-haknya. Setelah kita berbicara tentang adab kepada Allah, adab juga kepada malaikat, kepada kitab, nah adab kepada makhluk kita sudah menyampaikan adab kepada makhluk itu, Bapak Ibu, itu kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kepada tetangga. Nah, ini secara umum adab kepada orang muslim beserta hak. Di minggu yang lalu sudah disampaikan berkaitan dengan adab-adab itu, bahwa yang sering kita dengar hadisnya hakul muslim ala muslim situn. Kemudian di minggu kemarin juga sudah disampaikan bahwa kita harus mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita, harus menolong mereka, tidak boleh juga kita menyakiti baik dengan fisik maupun dengan lisan, tidak boleh. Kemudian juga kita tawadu, rendah hati, wahfid janaha kalil mu'minin, hendaklah merendahkan hati kepada sesama muslim. Kalaupun terjadi masalah tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan orang muslim yang bagus kalau ada masalah nungelehan, Pak, mengucapkan salam karena ingin islah, ingin islah. Kemudian juga tidak boleh juga mencela baik ketika hidup maupun ketika mati. Tidak boleh kita menyakiti orang yang sudah mati karena dosanya sama seperti menyakiti ketika hidup. Sama, Pak. Itu ya, makanya kata Rasulullah, tidak boleh menyakiti, menjelek-jelekan orang yang sudah mati. Fa innahum qad abdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah mendapatkan balasan dari apa yang pernah mereka lakukan. Itu tadi obrolkeun ku urang oge sudah dapat balasan ketika orang sudah meninggal. Teu kudu dijejeleh, Pak. Kalau dia pendosa pasti dapat balasan. Gitu. Tapi kalau dia berbuat baik kemudian kita menjelekan, justru kita yang jelek. Kemudian juga tidak boleh hasud, ini alla yahsuduhu, tidak boleh hasud. Hasud itu dilarang. Itu memang kata Rasulullah, al mu'min baina khamsati syada'id, orang mukmin dalam hidup akan menghadapi 5 masalah, 5 tantangan, 5 hambatan. Orang kafir yang selalu menyesatkan, kemudian juga setan yang selalu juga menyesatkan,
Kemudian juga orang mukmin yang juga punya sifat hasud. Gitu. Hasud itu ing tamsaskum hasanatun tasuhum wa ing tusibkum sayyi'atu yaprahu biha. Bungah ningali batur susah jeung susah lamun ningali batur bungah. SMS. Gitu, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu hasud, Pak. Nah, itu tidak boleh. Bahkan bukan sekedar tidak boleh hasud, tidak boleh juga di sini ayadun nubihi su'an. Tidak boleh punya sangkaan jelek kepada orang muslim. Walaula id sami'tumuhu dannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khairan. Kenapa ketika ada informasi jelek kalian tidak punya sangkaan baik kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, iyyakum wadonna, hati-hati dengan sangkaan. Ini namanya tahdir kalau kata santri. Iyyakum, hati-hati, wadonna, dengan sangkaan. Tidak boleh bacanya wadonnu, itu harus wadonna, wadoni. Kenapa tahdir? Mun di bahasa orang mah awas aya anjing galak. Asa gitu Pak. Iyyakum wal hasada iyyakum wadonna. Nah, ini yang sudah kemarin kita bahas Bapak Ibu. Ya. Adab dan hak sesama muslim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak boleh juga menipu. Tidak boleh menipu, tidak boleh membohongi, tidak boleh mengkhianati sesama muslim. Bu, lalaki aya nu khianat? Ya. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengkhianati. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Nah, ini. Selanjutnya, Pak, adab kepada sesama muslim dan hak mereka itu orang-orang yang menyakiti laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminat bighairi maktasabu, tanpa dosa yang mereka lakukan. Faqadih tamalu buhtana wa itsman mubina. Itulah orang yang memikul kebohongan dan dosa yang demikian besar. Bahasa urang mah naon, Pak? Nuduh. Jadi orang yang menyakiti itu di sini orang yang menuduh orang mukmin, baik laki-laki perempuan. Kalau tuduhan tidak berdasar, tuduhan tidak berdasar, gitu. Bighairi maktasabu, tanpa dosa yang mereka lakukan. Jadi dia tidak melakukan dosa, tapi dituduhnya melakukan dosa. Kan makanya banyak orang muslim dari zaman Nabi sampai sekarang dicap negatif, Pak. Dicap negatif. Bighairi maktasabu, tanpa dosa yang mereka lakukan. Itu, Pak. Mungkin secara global memang begitu orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Menstigma umat Islam dengan tuduhan-tuduhan yang sesungguhnya tidak pernah mereka lakukan. Memang ini terjadi dari zaman dulu, Bapak Ibu. Nabi Muhammad dituduh apa-apa? Dituduh apa? Gila. Ya, itu. Makanya ada orang, dia tukang mengobati orang gila, gitu. Kemudian orang gila ini terkenal, sampai dari daerah jauh sengaja datang untuk mengobati Nabi, karena Nabi dianggap gila. Dianggap gila, Pak. Nah, kemudian ketika orang itu datang, wahai Muhammad, saya datang karena konon saya sayang kepadamu, engkau gila katanya. Makanya saya bisa mengobati.
saya kasihan kepadamu. Kalau tidak salah Nabi membacakan, Pak, gitu, kalimat yang dibaca biasanya dalam khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Cek tabib yang mau mengobati aid, coba cenah ulangi. Itu diulangi oleh Nabi kedua kali. Kata tabib itu, ulangi 3 kali. Manya cenah nu gelo kalimatna alus kieu. Itu ya, ulangi. Nabi tahu bahwa orang ini kena stigma negatif, justru jadi masuk Islam, Pak. Jadi masuk Islam. Jadi, Pak, ini yang disebut wa makaru wa makarullah. Mereka punya rencana dan Allah punya, tapi wallahu khairul, Allah sebaik-baik perencana. Dianggap dengan menstigma negatif Nabi, orang akan menjauh. Justru ada orang yang mendekat. Ketika dekat dia meyakinkan, justru Nabi tidak, bahkan dia terbawa masuk Islam. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau bersandar kepada Allah ujungnya kebaikan. Kita tidak akan dijatuhkan oleh orang lain. Kita tidak akan dihinakan oleh lain, kecuali kalau kita melakukan kehinaan. Tanpa dihina, jatuh sendiri, hina sendiri. Jadi sesungguhnya yang harus dijaga kita, Pak. Jangan takut dijatuhkan, jangan takut dihina, jangan takut dituduh, selama kita tidak melakukan. Bapak Ibu, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dan itu gitu. Nah, orang-orang yang menuduh gitu. Ya, makanya dalam Islam kalau menuduh itu harus ada bukti. Harus ada bukti. Karena Bapak Ibu, kalau tanpa bukti itu jadi fitnah. Di sini disebut buhtan, kebohongan, wa itsmam mubin. Gitu. Yang zina saja itu harus ada bukti gitu ya. Gitu. Ini menggambarkan bahwa Islam sangat hati-hati, Pak. Sangat hati. Kemudian di ayat lain, wa mayaksib khati'atan au itsman. Nah, barang siapa yang melakukan dosa, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, surmayarmi bihi bari'an, kemudian dosa itu dilemparkan kepada orang lain. Dia yang melakukan, tapi dia fitnah orang lain yang melakukan. Faqadih tamala buhtana wa itsmam mubina, maka dia sudah menanggung kebohongan dan dosa yang demikian besar. Itu kan. Ini, Pak. Jadi memang ada nanti kelompok-kelompok atau orang-orang yang senantiasa menuduh. Gitu kan. Pak, darah orang Islam itu beracun. Kan Bapak Ibu, kalau orang tidak melakukan kemudian dituduh melakukan, didolim nggak, Pak? Didolim. Hati-hati Bapak Ibu, orang yang didolim doanya diijabah walaupun non muslim. Gitu. Makanya kata Rasulullah, ittaqu da'watal madlum. Hati-hati doa orang yang didolim. Didolim itu dia tidak melakukan dosa tapi dituduh melakukan dosa. Dia tidak melakukan salah tapi dia dituduh melakukan salah. Makanya kalau tidak salah di zaman Khalifah, di zaman Ali bin Abi Thalib ada seorang kakek-kakek yang sangat tua, Pak. Mungkin usianya 100-an tahun lah. Kenapa? Karena di samping rambutnya putih, kemudian alisnya juga putih, kemudian menutupi mata, jalannya saja bongkok. Jadi bahasa Sunda mah geus kolot. Naon Pak Ji? Geus kolot pisan ya, Pak. Sehun kabir. Gitu. Ya, itu terkenal, Pak. Orang itu terkenal. Gitu. Tapi terkenalnya bukan positif tapi negatif. Gitu, terkenal. Gitu. Badan sudah tua, sudah lerempong, jalan juga mohon maaf sudah bongkok, tapi ternyata terkenal lamun ningali awewe sok tual-tuel. Bahasa orang naon? Cunihin.
gitu. Nah, kokolot naon Bang? Tua-tua makin tua makin menjadi-jadi. Kan Pak, orang yang paling bagus itu mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Pak, nanti hisab kita 2024 mau habis nih. 2 minggu deh lebih. Hisab Pak, berarti umur nambah. Umur nambah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dihisab. Nambah umur teh nambah pahala atau nambah dosa? Gitu. Nah, memang tidak ada pilihan nambah umur mah harus nambah pahala, karena orang terbaik itu mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu nambah umur nambah kebaikan. Tapi orang ini disebutnya orang yang paling jelek karena tola umuruhu, umurnya bertambah, wasamaluhu, tapi amal makin jelek. Beki kolote beki nurus gitu ya. Jadi dia ditanya, Ki gitu, gening aki teh kieu nya pan apal api teh geus kolot geus rerempo tapi masih cunihin, sadar teh kan Bu Rajen terkenal kagorenganana. Makanya Pak, banyak sekarang orang ingin viral tapi menghalalkan segala cara. Jatuh itu harga diri, ingin viral itu, mohon maaf dengan memamerkan apa-apa yang sebetulnya Islam, bahkan Islam bagusnya Bu Bapak Ibu, orang muslim yang terbaik hobi, orang muslim yang tidak dikenal. Dia ahli kebaikan, dia jadi rahmatan lil alamin, tapi tidak banyak orang tahu dan dia tidak ingin orang lain tahu kebaikan-kebaikan. Gitu. Sebutnya muslim yang hobi. Gitu. Tapi nanti terasa ketika orang seperti ini tidak ada. Jadi bahasana kieu, lamun dina aya ngagenapkeun, dina teu aya ngaganjilkeun. Gitu Pak. Pak, hidup mah kan kudu siga naon? Tumila ulah siga reungit. Gitu. Kunaon? Reungit mah memeh nyocok, ngahiang heula. Makana can nyocoke geus paeh. Gitu. Tapi tinggali tumila. Tumila mah nyocok heula. Teu gandeng. Makana geus nyocok ateu tumila sok sanajan ditindas di ambeungan. Geus apal tumila mah bau. Karena dia kerja dulu. Makanya kun kal tumila wala takun kareungit. Hirup kudu siga tumila ulah siga leungit. Nah, orang Islam itu begitu Pak. Itu. Ya. Nah, jadi orang ini ditanya, "Kunaon aki teh?" Pan aki teh geus jelas geus kolot gitu, tapi kunaon masih cunihin, apa teh salah? Apa? Kenapa? Maka dia menjawab, "Asobtu da'wata Sa'din." Aku tersambar doa Sa'ad. Dulu Sa'ad ketika jadi pejabat dipitnah oleh dia bahwa Sa'ad pejabat koruptor. Itu di masa khalifahna Umar. Nah Umar teh lamun aya pengaduan anak buahna teu dilapa langsung dipanggil, langsung diinterogasi langsung. Ternyata setelah dipanggil Ali tidak korupsi. Gitu. Ali tidak melaporkan ke pejabat bahwa dia fitnah. Dia ngadunya langsung ke Allah Pak. Hati-hati ini. Orang yang dipitnah, yang didolim doanya terkabul. Gitu. Ya Allah, orang yang memfitnah saya, coba Pak. Namun orang dipitnah doana naon? Allah yahdik, bagus Pak. Filolobana ya Allah lah, mudah-mudahan kageleku setum. Pastikan doa-doa nate doa gambaran nafsu Pak, balas dendam itu, gitu, balas dendam. Yang kesannya pendek, orang yang berilmu beda Pak. Gimana doa Ali bin Abi Thalib? Ya Allah, orang yang pepitnah saya panjangkan umurnya, panjangkan kejelekannya. Iya sepanjang umur tapi loba dosa. Jelas Pak. Terkabul tidak? Terkabul. Karena panjang umur banyak dosa, jadi manusia tadi paling jelek. Mantola umuruhu wasa amaluhu. Umur nambahan tapi dosa nambahan. Pak. Ini hati-hati orang kalau
didolim. Kata Rasulullah, man hamala ainas shalah wa man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang mengacung-acungkan pedang bedog dan menipu orang muslim, eta teh falaysa minna, bukan umat kami. Gitu Pak. Jadi benar-benar ke orang muslimah tidak boleh ditakuti. Gitu, tidak boleh ditakuti. Pernah disampaikan bahwa haram hukumnya ngeprank. Bahasa ieu nama ngeprank, nggak boleh Pak. Tidak boleh kata Rasulullah orang Islam nakuti. Kan sekarang diantara isi konten kreator teh apa? Kalau ingin banyak yang nonton, itu boleh humor boleh. Tapi Bapak Ibu, humor tidak boleh yang satu pihak tertawa, satu pihak tersakiti. Itu bahaya Pak. Gitu. Bisa hilang itu jabatan. Nah, itu Pak. Ya. Kan orang muslim itu, Bapak Ibu, di antara ciri orang muslim itu yang memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Jadi hayang ngabagjakeun batur. Ketemu siapapun tuh ingin membuat orang lain bahagia. Itu ciri jalma muslim yang benar mah jadi rahmat nanti itu Pak, lil alamin. Sehingga kalaupun tidak bisa, minimal jangan merugikan. Gitu, ningali barang main tuh kahartos kahoyong mah abi teh barang pasihan tapi dak boro-boro keur manehana keur abi ge. Nah, itu Pak. Jadi kalaupun tidak, bukan tidak mau, niatnya ada tapi kahayang aya kaeueuh. Makanya orang muslim yang baik itu Bapak Ibu, lihat orang Ansor, bukan orang Ancol. Orang Ansor Pak, orang Ansor, orang Kujang. Orang Ansor, lihat, jangankan yang ada, membantu sampai ketika tidak ada kan lebih susah Pak. Lamun orang seueur artos bade masihan teu aya masalah, tapi ieu mah boro-boro keur batur keur urang oge teu aya. Tapi justru saking ingin membahagiakan, dia mendahulukan orang lain walaupun untuk dirinya kesusahan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasah. Dia mendahulukan yang lain walaupun untuk dirinya kesusahan. Khososan. Tinggal Pak. Ini menggambarkan orang muslim itu berjuang sekuat tenaga bagaimana membahagiakan orang lain Pak. Walaupun dalam keadaan dia sendiri susah. Ini cerita di zaman Nabi. Gitu Pak, yang sedang perang, kemudian bahasa kita mohon maaf sakarat gitu. Ketika dia mau minum, ketika melihat temannya juga sama butuh air, maka diberikan, padahal dia sendiri butuh. Kemudian dia juga melihat teman yang lainnya membutuhkan, diberikan. Ketika dia mau minum begitu, sampai kembali kepadanya yang ini sudah mati, kembali yang pertama, kembali gitu. Lihat Pak, orang muslim itu begitu. Gitu, dia ingin membahagiakan orang lain gitu. Karena Pak, ciri orang yang ibadahnya diterima maka akan lahir sifat kasih sayang. Ciri Pak, memang kasih sayang sudah dititipkan Allah, tapi nanti efek lebih kalau orang yang beriman itu pasti punya keinginan kuat bagaimana dia membuktikan kasih sayang atas asar bekas ibadah yang dia lakukan. Innalladzina amanu, orang beriman, wa amilus solihat, iman dibuktikan dengan amal soleh. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Allah akan menyimpan dalam hatinya sifat kanyaan. Makanya kenapa cari pemimpin harus yang soleh? Karena kalau pemimpin yang soleh, walaupun dia tidak bisa membantu dengan anggaran umpamanya Bapak Ibu, karena terbatas, minimal milik rakyat mau dipotong. Gitu Pak, sifat kanyaan. Punya suami, kenapa? Pasangan hidup harus yang soleh, walaupun dia tidak bisa memberikan kebahagiaan secara materi, minimal mau nyari hati. Dah dengekeun Bapak. Ya mah peperieun atuh. Iya mah
boro-boro bahagia lahir batin nu aya mengabatin sing Pak. Nah itu orang iman dibuktikan dengan amal soleh, saya ja'alu lahumur rahman wudda, disimpan sifat kanyaah. Jadi Pak, dina hate teh nyaah we ningali sasaha teh, dina motor aya nu nyusul antep we Pak. Nyusul motor urang. Tuh aya. Di udang teh KWC Pak. Makanya ulah sok suudon gitu KWC paingan kababayan sifat kanyaah itu memang orang muslim yang benar begitu. Makanya Bapak Ibu jangankan kondisi normal, kondisi perang saja nggak boleh merusak. Alhamdulillah Pak, Syria jatuh ke tangan kaum muslimin sekarang, Aleppo jatuh gitu, luar biasa. Ini akan menjadi catatan penting, mudah-mudahan sebentar lagi Israel jatuh ya, karena nanti terintegrasi Pak gitu. Kemarin karena perbatasannya kemarin dengan Palestina itu ternyata karena dia punya kerjasama dengan Israel, sehingga hebatnya Erdogan itu pengungsi Syria yang ada di Turki itu sekitar 6.500.000 dibiayai ku Erdogan. Makanya banyak protes dari rakyatnya sendiri, sehingga hampir-hampir kemarin Erdogan kalah gitu. Sekarang mah sudah mulai dipulangkan gitu, sudah mulai dipulangkan. Ini lihat geopolitik dunia sekarang akan berubah karena Amerika sendiri sudah tidak mau membantu. Rusia tadinya dibantu, ku Iran dibantu, sekarang Syria sendirian. Akhirnya pemimpin Bashar Assad gitu, itu anak Hafid Assad yang sudah 50-40 tahun berkuasa dan menindas kaum muslimin, sekarang kabur itu Pak ya. Tapi komandan perangnya hebat orang Islam gitu. Lihat orang-orang Islam itu dalam kondisi perang saja kesolehannya kelihatan Pak gitu, tidak ada balas dendam gitu, karena bukan ingin balas dendam, ingin menegakkan kebaikan dan kebenaran. Itu akan terlihat Pak dalam pikirannya, dalam programnya, dalam keputusannya. Itu akan terlihat wujud dari kasih sayang Bapak Ibu. Itu makanya kalau umpamanya ada teroris orang Islam, mungkin dia kalaupun benar ada di orang Islam, sigana diajarna can bener Pak gitu. Eta sok salat tara duka. Karena efek dari ibadah itu, saya ja'alulahumur rahmanu udah Allah simpan sifat kasih rasa gitu Pak. Makanya ek nyandungnya mikir heula nyeri ente terus karinya masuk ramai Pak. Bapak Ibu sekalian gitu Pak. Kata Rasulullah, barang siapa yang jual beli, la khianata, tidak boleh menipu dan berkhianat. Karena ingin untung ladang nggak ada Pak. Jadi dia pasti jujur, Makanya ini bagi para pemimpin, ma min abdin yastariyahu lahu ra'iyatan, tidak ada seorang hamba yang dititipi oleh Allah satu jabatan, yamutu yauma yamutu, ketika dia mati, wa huwa ghasul li ra'iyatihi, dia menipu rakyatnya. Jadi antara janji sebelum terpilih dengan setelah itu kan berarti yang disebut menipu apa? Itu illa haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya masuk surga. Pak lamun haram ke surga ke mana? Ke neraka. Tidak boleh Bapak Ibu tidak boleh, hati-hati nih suami istri atau yang sudah menikah, tidak boleh mengganggu pasangan orang lain. Nggak boleh mengganggu
Gitu. Tidak boleh Pak mengganggu pasangan. Kata Rasulullah, yang mengganggu pasangan orang lain, yang mengganggu pasangan orang lain, itu di hadis riwayat Bukhari Muslim sahih, palaisa minna, bukan umat kami. Awas. Jadi nggak boleh Pak. Jadi merusak rumah tangga orang nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu gitu, karena memang setan itu merusak orang, salah satunya dengan menceraikan. Tidak boleh Pak. Hati-hati, biasanya Pak rumput tetangga lebih hijau, padahal baheula ge pasangan orang teh menarik, buktina diudag-udag dan ditikah. Nah geus jadi mah nah, dari sana setan datang Pak, dari sana setan datang. Makanya tidak boleh, hukumnya haram merusak rumah tangga orang. Nah ya gitu Pak, gitu. Yang bener yang jujur mah HP dicagap ge tenang weh, tapi nu teu bener mah dicagap hati deg-degan, kesang badag kesang detik kesang meujeuhna kaluar Pak. Deg-degan, kunaon deg-degan, da masih hidup Pak. Di mana dibebaskan teh dikunci. Itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh menipu, tidak boleh menyakiti kepada sesama kepada yang lain sama tidak boleh. Boleh, Islam mah kaucing wae tidak boleh disakiti. Bahkan sebaliknya, kalaupun kita disakiti tidak boleh membalas rasa sakit. Idfa billati hiya ahsan, maka tolaklah kejelekan yang dirasakan dengan Pak, orang itu mengeluarkan apa yang ada di dalam. Munteko eusina cai herang keluar cai herang, eusina cai teh keluar cai teh, munteko eusina cai kopi keluar cai kopi. Lamun kosong teh angin. Demikian Pak, kalau orang melakukan kejelekan kepada kita memang isinya jelek, tapi kita kalau membalas kejelekan sarua jelekna. Makanya kenapa idfa billati hiya ahsan, gitu. Tolaklah kejelekan dengan kebaikan. Kepada orang muslim itu isinya baik, makanya sekalipun dia membalas dengan kebaikan. Bu ainu koret kenging di koretan deui, kenging teu kenging, boleh nggak balas dendam? Boleh, itu balas dendam boleh kan Pak. Itu salah satu opsi, tapi opsi terbaik Bapak Ibu. Kalau kalian kata Allah disakiti, maka balaslah rasa sakitmu tapi setimbal. Tapi itu hanya salah satu opsi, secara hukum boleh. Tapi wala in sobartum, lamun tesarwana lahuwa khairul lisabirin, lebih bagus Pak. Lamun nu koret di koretan deui walaupun hukumnya boleh, kemudian kita melakukan, berarti teu aya hasil na pangaosan teh. Jadi bukti ngawas teh eta. Gitu ya Pak. Nu ngambek diambekan deui hukumnya boleh, tapi teu aya hasilna pangaosan. Eta bedana nu ngaos jeung nu henteu teh Pak. Idfa billati hiya, selama tidak merugikan agama, hanya diri kita, ya anggaplah angin. Nah lalu Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kepada sesama muslim juga ini adabnya, wajib menunaikan janji dan amanat. Pasok aya janji teu urang kanu sanes aya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang yang beriman, penuhi janji kalian. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang-orang mukmin yang baik yang akan berbahagia mereka yang menunaikan janji. Janji teh sama dengan
hutang teh kudu dibayar, hukumna wajib. Pak, kalau kewajiban biasanya dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dapat dosa. Tapi ada kewajiban dilaksanakan tidak dapat pahala, lamun itu masalah besar, mayar hutang mah mau kenging pahala. Ya, tapi kan sholat juga kewajiban Pak Haji, tapi kan dapat pahala. Aring mayar hutang mah kewajiban dilaksana tidak dapat pahala, lamun itu jadi masalah besar. Sabab lamun dapat pahala nginjuk isuk-isuk bayar pas sore pahala wungkul itu mah kewajiban itu, tapi tidak dapat pahala kalau tidak dibayar. Al mayyitu murtahin bidainihi, mayit terkatung-katung ku hutang, la yadkhul jannah, sebagus apapun amal bahkan mati syahid tidak akan masuk surga sampai hutang dan dibayar. Kenapa Pak? Kenapa? Karena ketika hutang belum dibayar ada hak orang lain yang belum kita berikan. Gitu. Pan ketika kita menghutang berarti ada harta orang lain yang ada di diri kita belum diberikan. Selama belum dan dia belum ridho, tidak membebaskan, selama itu juga jadi beban seumur hidup. Bahkan jadi penghalang masuk surga. Makanya ibu lamun nyambat si bapak kudu apaleun. Ulah susulumputan si ayah salaki eta masalah nama bisi mau bapak lamun nganjuk si ibu kedah terang gitu. Kenapa? Masalahnya di sana. Bahkan kalau bisa kesepakatan leres teu pamana cenah Pak artos teh seep wae kan jadi curiga. Tapi lamun hasil kesepakatan mah tahu oh uang itu dibayarkan ini Pak. Makanya Bapak Ibu, karena hutang urusan besar, karena dia adalah janji gitu, maka Nabi tidak pernah mau menyolatkan ketika orang mati sebelum ada kepastian siapa yang mau bayar. Kudu pasti heula sanu gitu nu bade mayar. Oh Rasul saya yang mau bayar, Nabi baru mau Pak. Karena hutang itu kan hak adami. Hak adami itu tidak diampuni Allah kecuali yang bersangkutan sudah dibereskan urusan. Makanya kalau ditasbit ketika meninggal gitu kan, itu saya wakil ti keluarga nu kahiji ngahaturkeun nuhun tos ngurus ya almarhum, nu kadua gitu bilih gaduh kalepatan, nah katilu bilih gaduh sametan gitu. Maka sumping ke keluarga insya Allah tanggal kan bahasa gitu Pak ya. Makanya keluarga jangan dulu buka waris sebelum tahu bahwa keluarga yang meninggal itu beres dari hutang, tahu hutangnya. Bagi waris sabaraha 500 juta gitu. Pas dibuka gaduh hutang, gaduh 700 juta. Wah nombokan ya. Itu Pak ya wayah nah ini sanes kenging tapi dibagi ke ahli waris, laki-laki 2 bagian. Bapak Ibu tuh Pak gitu. Karena jangan Bapak Ibu sekalian, makanya arbaun man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Ada 4 perkara, kalau 4 perkara itu ada maka ciri orang munafik ciples gitu Pak. Orang munafik sebenarnya. Satu ciri orang munafik sebenarnya kalaupun nanti hanya ada satu berarti satu bagian sudah ada 25%. Yang pertama Bapak Ibu apa ciri orang munafik? Idza tumina khona, diamanatan hianat Pak. Kemarin pernah disampaikan Pak, hianat itu ada berapa? Hianatnya seperti Bu. Ayat 3 hianat kepada Allah. Hianat kepada Allah. Kalau orang tidak mau ibadah eta teh hianat kepada Allah. Da cicing di dunia teh keur ibadah. Itu. Lamun kuduna salat wajib teu salat hianat ka Allah. Kuduna nutup aurat teu nutup aurat dia hianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takunullah, surat Al-Anfal.
Ayat 27, hei orang yang beriman, tidak boleh khianat kepada Allah. Yang mestinya diperintah dilaksanakan tidak dia khianat. Yang mestinya dia harus jauhi dia langgar, dia khianat. Yang mestinya kalau dapat musibah dia sabar, teu sabar, kalah ngarasula. Berarti dia khianat. Yang mestinya dapat anugerah dia bersyukur, henteu syukur. Kalah kufur dia khianat. Yang kedua khianat kepada sesama. Khianat kepada sesama. Itu. Yang tadi hutang tidak dibayar itu khianat. Janji tidak ditepati. Jadi pemimpin tidak menepati program-program yang sudah dicanangkan. Itu khianat. Gitu. Kita sebagai suami Pak bisa khianat kepada istri di mana tidak mengelola istri jeung kakuduanana. Pak, kewajiban suami ka istri manaon? 2. Hiji nyolehkeun, 2 ngadoehkeun. Ngadoehkeun teh hiji di imahan, di pakaian, di nafkahan. Gitu, di nafkah. Itu kewajiban suami. Makanya Bu lamun suami can masihan artos ditagih, itu mah hak ibu, kewajiban suami. Bapak teh saminggu teu masihan artos. Bulan ayeuna, bulan kamari. Bulan kamari. Kewajiban ngadoehkeun. Sok ibu lamun di pasien atos balanja mah beda wajahna. Kita ngadoehkeun. Tapi juga nyolehkeun. Itu Pak, itu amanat antar sesama. Yang ketiga amanat diri kita kepada diri sendiri. Bagaimana amanat kepada diri? Bapak Ibu, tugas kita teh di samping ibadah khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Disebut pemimpin teh memutuskan. Pak, milih teh sanes wae pilkada, sanes wae pilihan. Setiap saat kita memutuskan pilihan. Ngong adan, salat moal silahkan. Salatna ka masjid itu keputusan. Betul tidak? Iya, Pak. Tiap saat keputusan ada. Ya, ada mohon maaf orang tua badai nyebrang katingali ku urang, katingali teh lain kebenaran. Allah teh ningalikeun fi pahalaeun. Kesempatan itu diambil enggak untuk menolong? Tempokeun bisa mentas teh di kamera. Aya nu dijadikeun konten. Gitu. Aya nu mentas, silahkan pilihan, Pak. Makanan pilihan, ibadah pilihan, itu kan. Nah, orang yang baik itu dia amanat terhadap diri memilih yang menghasilkan kemaslahatan dunia akhirat. Mending kene ngaos tos magrib teh, mending kene gugah jam 3 teh tahajud sok sanajan hoream teu parurun. Itu pilihan-pilihan kemaslahatan. Henteu ge teu naon. Tapi Bapak Ibu, ketika kita milih tidak ada resiko. Setelah milih resiko nggak bisa dipilih-pilih. Geus dipilih mah resiko mah teu bisa dipilih-pilih. Ibu bapak sudah milih ibu, resiko plus minus ibu kudu ditarima, teu bisa dipilih-pilih. Leres teu? Umpamana suami teh sare ngorok, tarima we Bu. Da eta mah resiko pilihan. Gitu. Bapak Ibu. Ini ciri orang munafik. Yang kedua, wa idza hadasa kadaba, ngobrol bohong. Yang ketiga, wa idza ahada gobaro, kalau janji diingkar. Yang keempat, wa idza khosoma pajaro, ciri orang munafik itu kalau dia bertengkar bermusuhan pajaro hese islah. Ya teh kahayangna naon atunya geus diturut teh meni hese boga urusan jeung budak ieu mah jeung jalma ieu mah, tah eta teh ciri orang munafik, Pak. Aya teu pajal minu kitu? Ya teh di kumaha teh di kieu hese di kieu kahayangna teh kumaha gitu. Wa idza khasama fajaro, kalau bermusuhan susah berdamai duka hoyong naon. Nah ini Pak, jadi yang selanjutnya Bapak Ibu, nah makanya nanti termasuk Bapak Ibu ada orang yang dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Siapa yang dimusuhi Allah? Itu yang kaitan tadi dengan khianat itu. Warojulun istajaro aziron,
seseorang yang memperkerjakan orang lain untuk bekerja. Mun bahasa urang mah gaduh padamal, gaduh karyawan. Pas tahu paminhu, karyawan itu sudah melakukan tugas dengan baik, tapi walam yu'ti ajrohu, tapi upahnya tidak diberikan. Ya, itu teh disebutnya Bapak Ibu orang yang dimusuhi ku Allah. Bu, lamun dimusuhan ku salaki kumaha? Lah dimusuhan deui. Ieu mah dimusuhan ku saha? Ku Allah. Pak dimusuhan ku Allah marewa siga nu sok riba jeung ngaribakeun pak dzanu biharbi minallah gelut jeung aing cek Allah. Mun guru abi mah kamu tentang teu bener jadi santri teu bener wae mah ngadu tulang jeung aing. Aduh. Sok sanajan mungkin menang murid, tapi kan calutak Pak. Leres teu? Siga ku kolot diajakan gelut budak berarti bakatku gitu. Komo ieu mah ku Allah. Nah itu siapa? Dia yang hianat. Orang sudah kerja, waktunya, pikirannya, tenaganya, tapi sudah beres tidak dibayar. Dina Islam akan gaji itu, upah itu harus dibayar sebelum keringatnya kering. Sebelum keringatnya kering teh naon meureun Pak? Mun baseuh keneh teh cung sleng beres damel teh dugi ka asar. Tah beres asar teh 3:30 bayar. Eta teh paling telat. Komo nu bagus mah jam 7 kakarek datang geus pasian gaji tadi enten ayeuna. Sabaraha ayeuna teh saminggu? Tah saminggueun. Jadi dia hutang tenaga. Pak, bakal bertemu dengan orang-orang yang begitu. Kalau dia beriman pasti gitu Pak. Moal gitu. Sebab termasuk dolim, iya kan? Orang sudah mengeluarkan kemampuan dan dia kerja juga berarti nungguan eta gaji, betul nggak? Tapi dia sudah berkorban tapi gaji tidak dibayar atau Bapak Ibu ditangguhkan. Itu luar biasa Pak Islam. Ini adab dan hak. Adab dan hak. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adab dan hak selanjutnya ayu kholikahu bi khuluqin hasanin. Kita bergaul dengan sesama muslim, bergaul dengan akhlak yang baik. Gitu. Kemudian kita membantu kalau ada masalah. Kemudian kalau ketemu juga dengan wajah yang berseri-seri. Gitu. Makanya sodakoh teh bukan hanya tenaga. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau punya harta sodakoh dengan harta. Wa man kana lahu ilmun falyasaddaq bi ilmihi. Mun gaduh ilmu sodakoh ku ilmu. Wa man kana lahu quwwah falyasaddaq bi quwwati. Lamun gaduh tenaga sodakoh ku kekuatan. Abi mah didamel ke masjid wios dina saminggu sadinten sodakoh teu kedah dibayar. Gitu. Ya. Abi mah bade 3 dinten lah dibayar. 3 dinten deui mah teu. Da abi mah teu gaduh damel wios we genep dinten bulan ayeuna mah teu kedah dibayar. Ada apa orang-orang seperti itu? Mungkin sodakoh ku tenaga enggak punya, ku ilmu enggak punya, ku harta nggak punya. Ada sodakoh sodakoh dengan wajah tabassamu fi wajhi ahika laka sodakoh, bermuka berseri-seri di hadapan saudaramu eta oge sodakoh. Jadi wajah nu marah mah teh sodakoh Bu. Ieu mah ayu panggih jeung batur meuni seuri senyum gitu. Senyum yang bagus senyum apa? Pepsoden senyum simpul. Yang bagus mah senyum simetris 2 cm ke kanan 2 cm ke kiri, makanya kamamana kedah nyarak menggaris. Coba ke kiri 2 cm ke kanan 5 cm awan kadelehna Pak. Jadi itu ya kan tersenyum itu membuat orang orang itu ganteng cantik Pak ketika dia tersenyum. Gitu. Nu hideungnya jadi manis senyum mah.
siga dodol Garut. Betul nggak? Nu ganteng nu geulis jamedud we siga buuk menang tuh ngaraku ibu-ibu kabatur menisri kasalaki jamedud. Nah kan Bu, ari sodakoh ku seuri mah moal jadi masjid. Abi mah cekap we sodakoh teh ku seuri jadi masjid mah moal jadi madrasah. Nah, jadi sesuai Bu, sesuai. Ah Bapak Ibu. Nah ini Pak, gitu ya. Hudil afwa, lihat Pak, ke orang muslimah dengan akhlak yang baik. Ambil, jadilah pemaaf. Pemaaf itu apa? Pemaaf itu apa? Bu, berat teh ngahampura dosa teh. Berat teh Pak? Berat teh membalas kejelekan dengan kebaikan. Berat teh kudu bager kanu koret. Berat teh someah kanu sombong. Berat teu silaturahmi kanu atah anjang. Memang agama mah pi pahalaeun mah jadi kudu ngalawan hawa keheulaan kudu seuri urang sehat. Keheula eta padahal hudil afwa gitu ya, ambil sifat pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, lakukan perintah kebaikan, wa'arid anil jahilin, tolak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ulah sarwana Pak jeung nu teu apal mah. Itu Bapak Ibu. Makanya ittaqullah haitsu ma kunta. Takwa kepada Allah di mana saja. Watbil hasanatas sayyi'ah, maka tolak kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha, kebaikan itu akan menjadi pemupus kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Pak, Bu, orang itu ukurannya di akhlak. Resep tekan ubeunghar resep, tapi koret jadi teresep Pak. Leres teu resep teu kanu ganteng resep, tapi sahaok kadua jadi teresep Pak. Jatuh ku akhlak gitu. Makanya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Makanya Nabi mah akhlakna teh Quran. Jadi 6236 ayat teh aya di Nabi sadayana. Kalau sahabat mah 6233. Di kalangan sahabat hanya tinggal 3 ayat yang belum merata diamalkan. Di kalangan sahabat itu. Jadi belum merata. Jadi nutos merata mah 6233 eta mah merata. Tinggal 3 ayat belum merata. Urang mah sigana kakarak 3 ayat. Paingan kehadiran Islam belum terasa. Pak. Makanya khuluquhul Quran, Bapak Ibu, ya akhlaknya Quran. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, kepada sesama Muslim itu kita bereskan ayyuwakirohu in kana kabiron wa yarhamuhu idza kana shaghiron. Kepada yang besar kita hormat, kepada yang kecil kita naon Pak? Sayang. Kasaluhureun ngahormat, kasahandapeun gitu. Sabab kata Nabi, laisa minna man lam yuwakir kabirona wa yarham shaghirona. Tidak termasuk umat kami. Cik, kalau tidak termasuk umat kami, umat saha? Pak, kalimat tidak termasuk umat kami teh siga bahasa biasa padahal dalam. Cuman halus saja. Kayak gini, lamun budak geus hese diatur keluar ucapan ti kolotna sekak seter ti mimiti ayeuna si laing geus moal dianggap budak emak jeung budak bapak. Budak saha tuh? Mananya sudah tidak dapat fasilitas ulah balik ka imah. Mun butuh ulah menta ka kolot da geus teu dianggap Bu siga kitu.
Jadi ulah dianggap biasa Pak, bukan termasuk umat. Berarti bisa umat Abu Jahal, bisa Abu Lahab, bisa Fir'aun. Na'udzubillah. Padahal kalau ingin selamat, kita wajib diakui oleh Nabi jadi umat. Mending aku umat Nabi, mending diaku. Sebab nanti banyak orang yang ngaku tapi tidak diaku. Namanya kasihan delo. Kasihan, banyak ngaku tapi tidak aku. Ternyata ini Bapak Ibu, hal-hal yang membuat orang tidak diaku oleh Nabi. Nah, salah satunya tidak menghormati yang besar, tidak menyayangi yang kecil. Makanya kata Nabi, min izlalillahi ikramu disaybatil muslim. Di antara keagungan Allah menghormat orang yang lebih tua. Menghormat orang yang lebih tua. Jadi minimal senior, usia itu harus jadikan pertimbangan. Gitu. Kena jabatan luhur, harta banyak, kuat, nggak bisa Pak. Gitu. Jadi dari sisi usia tuh harus jadi pertimbangan. Makanya Nabi pernah gitu. Kabir, dahulukan yang sudah tua. Ibda bil kabir, gitu. Dahulukan yang usianya lebih tua. Di Pasamuan sina sepuh ti payun. Sok sanajan ulang tos ti payun, mangga Pak. Gitu, Pak. Gitu, naik mobil gitu. Kalau turun duluan. Pokoknya duluan. Priori. Kalau bahasa sekarang namanya apa? Prioritaskan. Di samping Pak yang didahulukan itu satu dari sisi tua. Makanya siapa yang harus jadi imam? Bukan. Yang pertama mah aqra'uhum likitabillah. Itu. Kemudian yang paling pertama hijrah, gitu. Tapi kalau itu yang tua dan yang muda ada, gitu, paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, paling paham agamanya. Eta teh nu sepuh jeung nu ngora aya, maka nanti yang tua. Ini menggambarkan bahwa memang usia itu harus menjadi salah satu unsur untuk menghormat. Gitu. Kalau di kita termasuk dari sisi bahasa, kanu sepuh teh bapak, ibu, gitu Pak. Gitu ya, jangan ya direndahkan Bapak Ibu sekalian. Nabi kan Pak itu kepada yang besar. Kemudian yang mesti didahulukan kalau dalam pembagian yang kanan. Al-aiman fal aiman, kata Nabi, yang harus didahulukan itu yang kanan. Gitu. Lamun sim kuring nuju kieu Pak bade babagi, maka nu kenging pembagian teh nu aya di palih kanan sim kuring. Gitu. Anu di kenca mah terakhir. Walaupun nu di kenca teh mertua umpamanya, orang tua. Pak Nabi pernah membagi Bilal, gitu, diprotes oleh para sahabat Nabi, kunaon teu Abu Bakar, kan mitoha. Kunaon teu Abu Bakar lebih tua, karena Abu Bakar as-sabiqunal awalun. Kata Nabi, al-aiman fal aiman, yang harus didahulukan yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kanan. Ini kalau bicara syariat kanan, walaupun ada yang tua, dia di sebelah kiri tetap dibelakangkan. Gitu. Kunaon Nabi henteu ka Abu Bakar heula ka Bilal. Abu Bakar masalah diuk atuh. Dari sisi syariat mah. Jadi pilih aya pembagian kadeta ulah syar. Tapi itu juga kalau yang membaginya paham, Pak. Kecuali kalau pakai kartu nomor pokoknya beda. Bapak Ibu, itu syariat, Pak. Nah, demikian Bapak Ibu. Itu kepada yang tua. Nabi menghormat kepada yang kecil. Kalau lewat Nabi ke anak-anak, Nabi salam, Bah. Ka budak teh Nabi salam. Itu bentuk apa? Kasih
kasih sayang. Gitu. Kadang kalau ada umpamanya Nabi pernah sholat, kemudian si anak itu menangis, gitu. Ibuna entah kemana ku Nabi dipangku. Makanya ngabatalkan sholat teu mangku budak, henteu. Itu Pak. Sampai menyayangi teh sampai ke sana. Bahkan kalau dari satu perjalanan Bapak Ibu, gitu, Nabi kemudian dia bertemu dengan anak-anak, payakipu alaihim, ketika pulang bertemu dengan anak-anak, Nabi diam, ngariung heula jeung barudak. Bapak Ibu sekalian, kemudian dipangku. Lihat Pak, itu bukan hanya anak Nabi tapi juga anak sahabat, menggambarkan adanya kasih sayang. Gitu. Makanya raresepen barudak teh ka Nabi, imah datang urang teh buriak. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, adab sesama muslim itu kita bereskan sedikit lagi. Kita mesti menutupi aib sesama muslim. Wajib menutupi aib. Wajib Pak, menutupi aib. Gitu. Orat, kan orat itu apa? Sesuatu yang mesti ditutupi. Paman apa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kenapa Pak? Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang tersebarnya fahisyah kejelekan di antara orang mukmin, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Yang senang orang muslim tertimpa kejelekan, kemudian dia menyebar luaskan. Makanya kata Rasulullah SAW, la yastatir abdan fid dunya, tidak ada seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali dosanya ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Ya ma'syara man amana bilisani, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil iman fi qalbi, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Tidak boleh menggibah orang muslim dan tidak boleh membuka kekurangan-kekurangan dosa mereka. Kenapa? Fa innahu mayyattabi aurata akhihi, barang siapa yang membuka aurat saudaranya yang muslim, yattabi'ullahu auratahu, maka Allah akan membukakan dosa-dosanya. Itu Pak. Ya. Jadi di antara kehinaan seseorang itu di mana dosa-dosanya dibukakan. Kan namanya Pak haram. Haram itu haram, haram itu suci. Gitu. Tapi kalau melanggar yang haram jadi haram jadah. Gitu Pak. Ya, jadi simpel hidupnya. Bapak Ibu, in ahsantum yang pusikum, wa in asatum falaha. Makanya Bapak Ibu, ini hati-hati, manistama'a li khabari qaumin wa hum lahu karihun. Barang siapa yang ingin tahu tentang keadaan satu kaum padahal kaum itu tidak ingin keadaannya diketahui, sobapi udunihil anak, maka di telinganya akan dikocorkan timah panas pada hari kiamat. Ke telinganya Pak. Akan dikocorkan apa? Timah panas. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Riwayatnya hasan Pak. Karena ada orang yang pengen tahu gitu kan. Nasib itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ayusaidahu idahtaja ila musa'adatihi, kewajiban sesama muslim dan haknya kita bantu kalau dia membutuhkan. Kalau dia membutuhkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Mayyasfa syafaatan hasanatan, barang siapa yang memberikan syafaat. Naon pas syafaat teh? Perto hoyong urang ditulungan ku Allah, hoyong, maka kuncinya menolong. Hoyong dipasihan syafaat ku Nabi, carana kumaha? Pernah digambarkan Pak, apa prinsip syafaat itu apa? Prinsip syafaat Bapak Ibu, prinsip syafaat itu nambah kekurangan. Apa? Nambah kekurangan. Badai meser motor hargana 10 juta, gaduh artos 8 juta 800, kurangnya sabaraha? 100, tulungan lah. Kurang 100 aya motor nu kuduna 13 juta. Ieu sabab butuh duit, asal ayeuna kudu 10 juta, abdi gaduh 8 juta 8, kurangnya sabaraha? 100, pinjam 100 sok ek jadi hutang mangga, ek masihan teu nanaon. Nah Pak, tah ditulungan namanya syafaat, sabab nambah kakurangan. Ari ieu mah gaduh 100 kurang, bukan syafaat. Makanya syafaat mah hoyong ditulungan ku Nabi mah wadahna teh iman, terus pahala, tidak sampai selamat ku Nabi ditulungan. Sane syafaat teh selendang Nabi dialungkeun kana neraka. Tarik bukan. Bahasa lain syafaat itu Bapak pantaskan diri kita untuk ditolong Allah. Kunci utamanya memantaskan diri. Itu Pak. Lamun urang sok tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Moal ka mana Pak? Gitu. Walaupun ada masalah, ada yang menolong. Mayyasfa syafaatan hasanatan, barang siapa yang memberi syafaat pertolongan yang bagus, karena nanti ada yang menolong yang jelek. Ya ek meuli arak ya kurang. Itu. Ya, yakun lahu nasibu minha, maka kebaikan itu akan menjadi nasib, bagian dari dirinya. Makanya man napasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, napasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Gitu. Barang siapa yang memberi napas, keleluasaan kepada orang mukmin dari kesulitan di antara kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan keleluasaan dari kesulitan, dari berbagai kesulitan yang dia hadapi pada hari kiamat. Pak, antara mati sampai nanti masuk surga akan menghadapi sab'u iqab, 7 kesulitan. Sulit Pak, sulit di dunia mah gampang, susul ku duit beres. Sulitnya susul ku duit, tapi pas maut mah tidak Pak. Sab'u iqab ahwanuha, kesulitan yang paling enteng. Jadi ieu teh sarulit tapi paling enteng al maut, kematian itu kesulitan yang paling enteng. Padahal Nabi saja berdoa Allahumma hawwin alaina indas sakarat. Nabi loh Pak, komo urang. Tapi kalau kita sering membantu. Makanya ini Pak, kamu muslimah napasa sataro, Pak, napasa dan sataro. Napas sama napas, sataro mau naon Bu? Sataro mah bapak satar. Sataroma menutupi kekurangan. Jadi sifat ke orang muslimah napasa dan sataro. Gitu. Bapak Ibu sekalian. Nah, itu termasuk minta perlindungan. Kalau tadi kan menolong ya Pak. Terakhir minta perlindungan. Atau umpamanya dia meminta, atau umpamanya dia minta didoakan. Man ista'adakum billahi fa'idu, barang siapa yang meminta pertolongan maka tolonglah. Barang siapa yang meminta berilah. Wa man da'akum fa'ajibu, barang siapa yang mengundang maka hadirilah. Wa man sona'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang sudah melakukan satu kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah. Terima, kita menerima terus ngasih. Fa in lam tajidu, kalau tidak punya untuk membalas,
pad'ulahu, minimal ngadoakeun jazakallahu khairan, sehingga itu bisa disebut setimpal dengan membalas. Ulah di pasihan teh baeud we. Ibu di pasihan artos ku caroge, hatur nuhun Bapak jazakallahu khairan. Mudahan Bapak sehat, rezekinya besar dan senantiasa setia ka mama. Kudu aya hade gorengku basa, nu raos mah baso, Bu. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Mangga aya pertarosan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, tadi orang yang dizolimi atau orang terniaya, mungkin semua orang tahu, sedunia juga tahu bahwa rakyat Palestina itu terdolimi, terniaya, dan seorang umat muslim itu semuanya kompak pernah melaksanakan doa kunut najilah. Nah, jadi pertanyaan gini Ustadz, apakah doa orang terdolimi itu, rakyat Palestina itu dijabah oleh Allah, apakah disegerakan atau ditangguhkan? Karena sampai sekarang setahun lebih masih Israel terus menggempur gitu Ustaz. Itu Ustaz. Betul Pak. Jadi orang-orang Islam tentu membantu gitu. Kan ciri orang muslim itu di mana dia punya peduli kepada sesama muslim. Laisa minna, bukan termasuk umat kami yang mereka tidak peduli kepada urusan umat Islam. Nah, bentuk kepedulian banyak. Umpamanya bisa donasi, bentuk kepedulian juga mungkin. Kalau di kita pernah donasi ya Pak, bikin di persatuan itu pernah Pak. Gitu. Umpamanya memberikan mobil ambulan, menyediakan umpamanya sumur karena di antara kesusahannya itu. Termasuk umpamanya doa-doa, bahkan pernah dilantunkan doa kunut nazilah. Pertanyaannya, ini doa dilantunkan terus umat Islam, tapi ternyata agresinya juga terus, pembantaian terus. Apakah ini doanya tidak diijabah? Bapak Ibu sekalian, satu, tidak boleh, ini pernah dibahas, tidak boleh punya sangkaan jelek kepada Allah. Di antara adab kepada Allah, etika kepada Allah, akhlak itu tidak boleh punya sangkaan jelek kepada Allah. Kenapa? Satu, Allah itu tidak pernah mendolim hamba. Tehoyongan Allah masa etik oge nyilakakeun hamba. Wa ma dolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah mah tidak pernah menganiaya hamba, dirimu yang salah. Jadi yang teraniaya itu karena dosa kita. Satu. Yang kedua, Rasulullah menyatakan la yamutanna ahdukum illa wa huwa yuhsinu billah. Tidak boleh mati kecuali punya sangkaan baik kepada Allah. Kalau mati punya sangkaan jelek, su'ul khotimah. Nah, bagaimana dengan kasus tadi penjelasannya Pak? Penjelasan di kasus tadi Bapak Ibu, bahwa doa-doa umat Islam itu dipanjatkan, itu diterima Allah, diijabah Allah. Kita tidak tahu yang terbaik bagi mereka itu apakah doanya langsung dilenyapkan Israel, sekarang masih ada, atau doa-doa itu jadi investasi, atau doa-doa itu diijabah jadi kebaikan untuk yang berdoa, dalam bentuk dihindarkan dari seluruh malapetaka dan bencana. Walaupun secara fisik mungkin kita melihat justru doa ini sepertinya tidak ada doa yang tidak diijabah kalau memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, kan ada syarat-syaratnya gitu. Nah, dalam kasus seperti ini Bapak Ibu, diambil hikmah terbesar, justru hikmah terbesar Bapak Ibu sekalian, kita melihat banyak orang yang dapat hidayah melalui ketabahan orang Palestina. Lihat Pak, bahwa hebatnya akidah Islam itu gitu Pak, dihantam dari berbagai sisi, sepertinya akan kalah, tidak ada kehidupan, ternyata di sanalah ketegaran kepada Allah, sampai kita lihat hikmah terbesarnya. Jadi gitu, kalau saya melihat Allah ingin memperlihatkan dengan ketabahan orang Gaza itu kan turunan para nabi, di antara Palestina itu negeri para nabi, itu adalah turunan para nabi, ketegarannya luar biasa, kesusahan tidak terperikan, tapi memegang Islam luar
biasa. Yang harus dikasihani bukan saya, kalian. Karena kami sudah menemukan jalan masuk surga. Wah, berat banget jawabnya. Itu jalan masuk surga. Kenapa orang Palestina tidak lari, tidak menyerah? Kan orang-orang mohon maaf yang tidak berbicara pakai iman gitu. Karena dianggap kehidupan dunia itu ini. Bagi mereka saya sudah menemukan jalan masuk surga. Prinsip iskariman awmut, hidup mulia atau mati syahid. Nggak boleh bunuh diri, tapi kalau mati di medan perang dengan musuh, makanya disebutnya negeri ribaat. Ribatu yaumin fi sabilillah, itu negeri penjagaan, Pak. Jadi dengan begitu itu memperlihatkan satu akidah Islam luar biasa. Banyak orang barat yang masuk Islam melalui keteguhan. Nah, saya lebih percaya ke sana, Pak. Allah ingin memperlihatkan bagaimana orang yang imannya sudah mendarah daging, tidak ada yang ditakuti, sampai kematian pun tidak ditakuti. Bahkan wal mautu fi sabilillah ismi amanina, maut di jalan Allah cita-cita tertinggi. Dengan begitu justru umat Islam, akidah Islam, orang banyak tertarik di barat. Kenapa masuk Islam? Saya terenyuh dengan keteguhan gitu, dimana mereka masih mencari agama yang mana, tapi melihat ini orang masih tersenyum, masih baca Quran, semuanya hilang. Kemarin sampai itu kepala divisi Brigade Al-Qassam Yahya Sinwar itu, yang ketika ininya sudah patah, dia hanya punya kayu kemudian dilemparkan, tidak ada kata menyerah. Bapak Ibu sekalian, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan menganggap orang yang mati di jalan Allah mati, mereka hidup, diberi rezeki. Justru yang harus dikasihani kita, katanya gitu. Kenapa orang macan puguh maut? Kami sudah menemukan jalan tol masuk surga, sudah jelas musuh. Wallahu alam. Gitu. Hiji deui Pak Haji, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal-awal tadi kayaknya karena riwayat itu yang laki-laki gitu sampai dapatkan sebutan di justice itu aki-aki cunihin, aki-aki colongan. Faktanya zaman sekarang Ustaz yang goda itu tidak semua, tapi banyak juga perempuan yang goda laki-laki, Ustaz. Gitu. Bagaimana Ustaz gitu. Tapi tentunya bukan ibu-ibu di sini gitu. Tentunya gitu. Di luaran tuh banyak juga gitu. Ya, Bapak Ibu, gini. Kita berlindung kepada Allah gitu dari godaan setan yang setan itu minal jinnati wan nas, dari jin yang tidak terlihat manas manusia. Nah, manusia itu ada laki-laki dan sama, Pak. Sama itu. Jadi ada setan wujudnya manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sama Pak Haji, ada. Cuman memang Pak, kenapa disebut laki-laki? Karena fitnah terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Gitu ya. Kan godaan terbesar itu harta, tahta, wanita. Gitu. Makanya inna kaidakunna adzim dalam surat Yusuf, godaan perempuan maha dahsyat pisan. Bapak lebih berat digodaku setan, lebih berat digodaku perempuan, ku awewe nu kasetanan, Pak. Gitu, betul Pak Haji, banyak. Apalagi sekarang lihat jumlah laki-laki lebih sedikit, jumlah wanita lebih banyak. Gitu ya Pak. Bagaimana perebutan laki-laki sekarang sampai anak-anak yang masih sekolah itu. Begitu. Jadi sebetulnya kita menjelaskan hanya per kasus, tapi sebetulnya kalau dibuka ya laki-laki ya perempuan. Apalagi kalau dalam urusan perselingkuhan zina tidak satu pihak, Pak, pasti dua nana. Makanya kata Rasulullah gitu, nanti datang satu masa di mana saking bejatnya orang itu sampai berzinahnya itu di jalan-jalan gitu. Laki-laki yang jelek itu ketika zina dia sebarkan kepada yang lain, padahal itu rahasia. Itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya terbuka siapapun.
terbuka siapapun untuk menjadi dosa dan penggoda. Maka kata kuncinya Bapak Ibu, iman diperkuat. Kata kuncinya ketika tergoda dengan yang lain, ingat yang punya pasangan langsung pulang. Lamun Bapak ningali nu ngagoda, tertarik, ulah diudag, diminta nomor telepona, buru-buru pulang. Fa inna piha yang membuat Bapak tergoda juga itu aya di si ibu na naona sarua ka abus rasana. Gitu sama Pak. Demikian juga ibu, karena wazayyana lahumus syaiton. Itu dianggap lebih menarik, itu ditajin, dihiasi oleh setan. Setan menganggap lebih mempesona bukan pasangan kita. Pasangan kita mah butut, geus nini, geus goreng, geus macem-macem. Itu teh di setan. Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya sama. Makanya nanti ada khairun nisa, perempuan terbaik, ada laki-laki terbaik. Gitu. Jadi kalau laki-laki terbaik, kalau perempuan terbaik apa Bu? Perempuan terbaik idza amartaka atau atka. Kalau diperintah suami taat. Gitu. Kemudian perempuan terbaik yang kedua adalah kalau diperintah taat, kalau suaminya tidak ada, maka dia menjaga harga diri dan harta suami. Sebab ada perempuan ketika suaminya teu aya teh mangpang mengpeng eueuh salah. Gitu, ya. Itu makanya kalau perempuan terbaik itu Bu, tilu profesi aya di ibu, siga pramugari, siga penerima tamu, siga sekretaris. Aya sekretaris anu manyun di piwarang ku bosna moal. Aya penerima tamu anu manyun moal. Aya naon ibu? Pramugari nu manyun henteu. Itu perempuan yang terbaik itu begitu. Nah, laki-laki terbaik itu laki-laki warajul kamil, laki-laki terbaik alladzi yusamihu ala huquqillah wa la yusamihu ala huquqihi. Kalau hak dirinya dilanggar teu ngambek, hak Allah dilanggar ngambek. Ibu teu masak teu ngambek. Wios, ibu teu masak da bapak ge moal mere duit tenang we. Gitu, ulah ngambek. Tapi kalau hak Allah dilanggar ngambek. Salat belum, ngaji henteu ngambek, sabab hak Allah. Hak dirina dilanggar mah biasa, wios atuh mama lah capek teu sawios-wios atuh. Keun lah urang bapak ge geus gaduh niat ek nyandak mamah ka Ampera aya. Gitu. Itu tadina deg-degan ka saung kejol setiasa. Itu Pak. Itu laki-laki terbaik. Ada laki-laki terbaik, istri terbaik, ada laki-laki terjelek, ada perempuan maknanya bahwa Pak Alhamaha pujuroha. Pertanyaan kita mudah-mudahan jadi laki-laki terbaik, perempuan jadi orang tua terbaik, jadi anak terbaik, jadi tetangga terbaik. Kalau jadi anggota terbaik, pemimpin terbaik, pastikan hidup kita di atas rata-rata status kita apapun. Bapak Ibu sakitu nu tiasa kapihatur, nanti minggu depan kita berbicara adab kepada orang kafir. Karena kepada muslim sudah dianggap beres, nanti al-adabu ma'al kafir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.